Pak Sandi, Nah, itu poin. Clear di situ. boleh tanya nggak ya? Artinya gini, kenapa saya justru belum bisa menangkap ketika pemagaran laut itu dibilang swadaya gitu kan? Karena tolak ukurnya adalah pendapatan daripada nelayan tersebut. Saya hitung bambu itu dari mulai Karangserang sampai Kronjo itu ya diperkirakan ya jutaan gitu kan. Kalau per batang bambu saja kali nggak usah harga bambu itu sebenarnya 22.000 atau 20 sampai 15.000. Kita hitung yang terendahnya aja lah 15.000 kali berapa juta bambu udah berapa. Kira-kira masuk nggak dalam pikiran kita ketika itu adalah sebuah swadaya masyarakat gitu kan. Sementara pendapatan masyarakat sendiri ya saya pikir murad marit gitu. Itu, terima kasih. Mas Andi ditanggapi sebelum ke Mbak Ya. Susan. Langsung ditanggapi dulu Mas. Langsung poinnya boleh. Justru ini yang harus jadi pembahasan kita harusnya. Kenapa tadi saya buka dengan proxy war? Tidak ada kepentingan untuk nelayan dalam pembahasan tersebut, dalam framing tersebut. Kenapa tidak diviralkan soal kesejahteraan nelayan, apa kebutuhan nelayan dan segala macam? Rakyat kita ini tidak akan kenyang kalau lapar, kalau kita hanya bilang kenyang, walaupun kenyang itu sampai 1000 kali. Kan seperti itu. Akhirnya apa? Kita ini hari ini posisinya sebagai komoditas politik yang kepentingannya bukan untuk kepentingan kita. Artinya dana itu hitung-hitungan tadi mungkin ya. Swadaya itu. Lah iya, kan berangkatnya dari situ tuh. Langsung poinnya boleh. Maksudnya Kalau- tolong hitungin tolong hitungin buat saya kira-kira masyarakat ini bisa enggak sih mendapatkan uang sebesar itu, dari mana uangnya, kalau memang itu pemberdayaan, itu aja jawabannya, nggak usah kemana-mana, saya nggak ngerti. Iya, tadi kan Pak Khalid yang sudah menghitung per bambu 22.000 dan segala macam. Kira-kira Kalau- masuk nggak gitu, kalau ini yang melakukan masyarakat gitu. Iya, kita tanya sama-sama yuk sama masyarakat. Saya ini kan kapasitas saya sebagai observasi, gitu loh. Coba, kapasitasnya sebagai observasi, bukan pengawal, bukan segala macam. Jadi jangan dipelintir-pelintir begitu. Yang kami khawatir, Observasi. JLP juga di prank malah ya. Di prank gimana? Di prank, ya maksudnya semua jawaban dari yang Anda wawancara Ya kita, tidak sesuai dengan fakta. saya nggak bisa menghakimi itu. Oke. Entah itu yang saya tanya dibayar, orang saya nanya misalnya di desa ini ada nongkrong, coba saya tanya ini dan segala macam dengan kawan-kawan begitu ya, nggak saya sendiri. Ya, saya nggak tahu dia latar belakangnya apa dan segala macam. Yang jelas warga sini, ya. Tinggal di mana? Sebelah sana, ya. Ya udah. Oke. Teruntuk Bapak Khalid, nelayan yang sedang memperjuangkan keadilan di kasus pagar laut Tangerang. Pak, Bapak tuh kalau jadi nelayan tuh jangan pinter-pinter banget lah, Pak. Tolonglah jangan kelihatan lebih pintar dari orang-orang yang katanya intelek di negeri ini, Pak. Terutama kelihatan lebih pintar daripada mahasiswa yang kata netizen tuh lagi nge-fly. Oh, saya yakin banget gak nge-fly lah itu. Enggak lah, emang mukanya aja agak songong sih. Tapi saya yakin gak nge-fly kok. Ya walaupun mahasiswa kan sebenarnya harusnya punya adab dan juga ilmu yang tinggi ya Pak ya. Enggak, saya nggak curiga kok kalau misalnya ini mahasiswa katanya di DO gitu kan. Kalau kata netizen kan di DO, enggak, saya nggak curiga. Dan saya yakin banget ya Pak ya, kalau mahasiswa ini ya bukan mahasiswa bayaran Pak. Orang dia merepresentasikan mahasiswa banget kok. Iya kan, kalau mahasiswa kan nggak apa-apa, ngomongnya muter-muter, yang penting kan kelihatan intelek di depan publik gitu loh Pak. Lagian Bapak ini kan nelayan ya Pak ya, udah fokus aja Pak cari ikan Pak, biar yang cari cuan tuh mereka. Jadi adil gitu, Bapak cari ikan, mereka cari cuan yang banyak. PKS desak DPR bentuk pansus usut pagar laut Tangerang, hak nelayan terancam. Anggota Komisi DPR RI dari fraksi PKS Riono mendesak pimpinan DPR RI. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk melindungi hak masyarakat pesisir khususnya nelayan dengan memastikan mereka tetap memiliki akses untuk melaut tanpa hambatan akibat pemagaran laut yang tidak sah, ujarnya. Lebih lanjut, ia mengatakan adanya pagar laut tersebut harus diusut agar tidak menjadi presiden buruk dalam upaya penegakan hukum dan tata kelola lautan di Indonesia. Tindakan tegas terhadap pihak-pihak terlibat dalam pemagaran ilegal harus diambil guna menjaga keadilan dan keberlanjutan. Wah, ulah siapa ini ya guys. Sumpah Pak, gimana negara kita ini Pak, harus segera ditindak tegas karena sudah melakukan hal-hal yang tidak baik ini tentunya ya guys ya. Oke, see you.